Berkoar seolah paling benar saat berkasus melawan RK, nyatanya Lisa Mariana ketahuan belangnya. Ia dituding menipu rekannya sendiri yang bernama Dewi Wulan. Walhasil, Dewi Wulan pun melayangkan laporan ke polisi terhadap Lisa Mariana atas dugaan penipuan. Uniknya, Dewi Wulan tak hanya melayangkan satu laporan melainkan dua. Satu soal pinjaman uang, satu lagi soal dugaan kasus penipuan online. LP-nya kita ada dua ya, terkait dia penipuan, meminjam uang. 2025 dia pinjam. Dia janji ingin mengembalikan di tanggal 23 April. Namun setelah 23 April dia tipu muslihat. Dan yang kedua adalah untuk pajamas. Jadi aku beli ternyata sampai sekarang pun nggak sampai. Pada saat aku preskon kemarin, pada saat menanggapi perihal somasi dia, ternyata banyak korban-korban yang lain. Dewi Wulan yang ditemani kuasa hukumnya menjelaskan bagaimana muasalnya Lisa Mariana meminjam uang. Menurut Dewi Wulan, Lisa mendatanginya dengan muka kusut, meminta bantuan uang akibat kondisi yang mendesak. Dugaan besarnya sih lantaran sedang berhadapan dengan RK. Namun anehnya usai mendapatkan uang, Lisa Mariana sulit dihubungi hingga akhirnya raib setelah sempat membayar hutangnya sebesar 2 juta rupiah. Dia minjemnya 10 juta sama aku. Melakukan rangkaian pembohongan seperti ini, makanya pada saat aku waktu itu kan sempat aku akan bayar gak lo, kalau nggak bayar gue laporin nih. Awalnya dia santai, yaudah silakan laporin aja gini-gini, nggak takut gini-gini kira. Kalau untuk minjam itu, dia saat itu sama aku bilang dalam keadaan terdesak. Dewi Wulan terlanjur kesal dengan sikap Lisa Mariana. Ia merasa sangat terpukul mengetahui jika sahabatnya sendiri justru memanfaatkan keadaan hingga berhasil menipu sekaligus menuding dirinya pansos. Sebab itulah Dewi Wulan berkeras hati untuk tak berteman dengan Lisa Mariana. Ia bahkan menutup pintu damai. Walau dalam hatinya ia sudah memaafkan sikap Lisa Mariana yang telah menyakiti hatinya. Lantas bagaimana dengan Lisa Mariana? Benarkah ia sedang cemas menanti hasil tes DNA? Aku jujur ya kalau untuk damai gimana ya, namanya juga aku udah LP ya. Kalau mau damai udah kemana-kemana aja, kemana gitu kan, udah di somasi pertama, somasi kedua kan kata dia nggak takut sama Dewi Codot. Dewi Codot. Siap dong, harus siap. Belum bisa banyak ngomong soalnya aku baru bangun tidur. Sementara itu melanjutkan sukses besar 2 tahun sebelumnya, JTV, televisi kesayangan Anda, kembali menghadirkan ajang penghargaan bergengsi untuk anak-anak Indonesia, Amazing Kids Favorite atau AKFA Awards 2025. Dan pada tahun ini, keluarga presenter Irfan Hakim, Jalu dan Zaki ikut dalam memeriahkannya. Hebohnya, Jalu dan Zaki membawa serta perlengkapan untuk mendukung penampilannya. Hai teman-teman, hari ini aku, Jalu sama Zaki mau ikut acara TV Amazing Kids Award 2025. Yang ikut aku, Zaki, Kakak Isya, sama ayah. Bukan hanya itu, ia juga menunjukkan sejumlah sepatu yang dibawanya termasuk sepatu berkuda yang akan dipakai oleh Jalu dan Zaki. Dan benar saja, keduanya mengenakan sepatu boot tinggi layaknya penunggang kuda. Lantas bagaimana pendapat Irfan Hakim, ayahnya, yang kebetulan menghampiri kedua anaknya itu? Teman-teman, ini aku punya sepatu ya, buat syuting. Ini sepatu berkuda sih sebenarnya. 34, 33. Jadi hari ini di Amazing Kids Favorite Award 2025 di GTV, saya kalau tahun lalu tuh ada Jalu ya, ada Kakak Aisyah nggak? Enggak ya? Nah di tahun ini ada Jalu, ada Kakak Aisyah, dan juga ada Jaki. Gimana, deg-degan nggak? Enggak ya? Seru ya? Iya, jadi ini acara anak-anak, ngisi acaranya juga banyak anak-anak juga, jadi ya udah gue harus berbagi pikiran nih untuk
bisa tetap profesional, pasti harus jadi hostnya. Kemudian juga harus preparation juga buat anak-anak juga. Terus nanti juga ada tampil bersama Aisyah dan gue nyanyi lagi. Aduh, ayah nyanyi loh ntar. Jadi kakak Aisyah nyanyi, Jalu Jaki nyanyi, ayah juga nyanyi. Iya nggak, Tos? Iya. Semarak panggung di malam puncak Amazing Kids Favorite Awards dan menghebohkan dengan panggung bertabur bintang akan digelar pada 15 Agustus 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.